Oke, melanjutkan kajian kita yang pertama. Kajian pertama kemarin Habib terangkan tentang filsafat kehidupan. Ini yang paling mendasar. Ngapain sih kita diciptakan, Bu? Bu, kita diciptain buat apaan? Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan langit dan bumi. Kita tercipta sebagai manusia. Bu, nggak pengen jadi pohon aja, Bu? Nggak pengen? Kenapa jadi manusia? Nggak pengen jadi langit aja yang indah di atas? Nggak pengen jadi bintang-bintang di langit, Bu? Nggak pengen jadi rembulan? Yakin jadi manusia enak? Yakin? Oke. Filsafat kehidupan pada surat Al-Baqarah ayat 29. Sudah ya, ini sekedar refresh, mengingatkan kembali, recaption apa yang sudah kita pelajari bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala cek. Oh, kenceng ini. Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Hashtag pertamanya fil ardi, Allah yang menciptakan bumi. Kemudian thummastawa ilas sama. Thummastawa ilas sama. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan langit, dan Allah desain itu langit menjadi 7 dimensi yang berbeda. Oke, lanjut ya. Lanjut. Allah ciptakan fil ard, Allah ciptakan bumi, kemudian Allah ciptakan al-jin minar. Allah ciptakan jin dari api, dan Allah tugaskan jin di bumi. Kemudian Allah ciptakan malaikah, Allah ciptakan al-malaikah, dan kemudian Allah tempatkan malaikat di langit. Jelas? Recaption, ini hanya mengingat kembali, dan ini hashtagnya. Kemudian Bu, ini jelas ya? Pandangan mata memperhatikan atau kosong menerawang ini? Memperhatikan, insya Allah ya. Oke. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan jin min nar dari api, dan Allah ciptakan malaikah min nur dari cahaya. Allah tempatkan, tugaskan jin di bumi, dan Allah tempatkan malaikat, Allah tugaskan di langit. Jelas? Ini ayat 29 sebelum ayat 30 penciptaan manusia. Belum. Jadi sebelum manusia sudah ada jin, sudah ada malaikat. Sebelum manusia mereka sudah bertugas di bumi, dan mereka sudah bertugas di langit. Tetapi kemudian muncul permasalahan. Apa itu? Ketika iri, dengki, hasud menjangkit jin yang ada di bumi. Hasud, iri, dengki yang dituruti, sehingga jin tidak suka dengan sesamanya, memandang kepada sesamanya dengan pandangan mata yang meremehkan, melecehkan, pandangan mata penuh kedengkian, pandangan mata penuh kebencian. Setelah pandangan mata itu terracuni dengan iri dan dengki, kemudian lisan ikut berperan. Si ibu itu loh, ternyata begini dan begitu. Ternyata begitu doang. Ternyata deledek, ternyata ngono arek iku. Nggak ada apa-apa gitu ya, cuman gara-gara iri dan dengki diikuti dengan mata, diikuti dengan lisan, kemudian diikuti dengan perbuatan, hingga pada akhirnya jin yang di bumi ini saling serang, saling memusnahkan, saling membunuh. Tatanan di dunia, tatanan di bumi rusak, kacau. Sesungguhnya penyakit pertama yang menjangkit dunia adalah iri, dengki, dan hasud. Sebab itu kita manusia diajarkan untuk membaca surat Al-Falaq di pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasud, idza hasad, kalau hasudnya kumat. Lanjut dulu ya. Bumi kacau, maka Allah kemudian menurunkan malaikat. Dari mana? Bukan dari langit pertama, bukan dari langit ketiga, bukan dari langit ketujuh, tapi Allah turunkan malaikat dari surga. Jadi di foto nih, action dulu ya, action dulu. Jadi ketika jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, bukan malaikat yang di langit, tetapi malaikat yang di surga tertinggi. Dipilih pasukan terbaik dari surga, Allah turunkan ke bumi untuk membereskan kerusakan jin. Siapa yang memimpin pasukan malaikat tersebut? Iblis. Kana a'lamahum. Saat itu iblis menjadi sosok yang paling pandai, paling berilmu. Wa kana mursyiduhum. Iblis yang memberikan komando kepada seluruh pasukan malaikat. Turun, habatul arda. Mereka landing ke bumi. Kemudian jin-jin yang bermasalah ditangkepin, diproses secara hukum, dimusnahkan, dan sebagian dari mereka kemudian lari semburat menyelamatkan diri mereka. Ila butunil audiyah, ke dataran rendah, sumber-sumber air dataran rendah, wa syi'abil jibal, di celah-celah pegunungan, gua-gua dan jurang-jurang, wa ila juzuril bihar, kepulauan-kepulauan yang ada di tengah lautan. Sebelum manusia tercipta, di tengah lautan sudah dikuasai oleh jin, terutama di bawah komando Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Kemudian di gunung-gunung, celah-celah gunung, gua-gua, barongan, pernah tahu barongan, Bu? Tahu barongan? Apa barongan? Pohon-pohon bambu yang ada di gunung-gunung. Termasuk dayang-dayang, ya sumber air tapi di tempat yang masuk ke dalam-dalam itu. Kalau ibu tidak percaya, silakan eksplor ke tempat-tempat ini. Kalau ingin membuktikan benar nggak sih ada jinnya, silahkan pergi ke pantai selatan, silahkan ibu nginep di Barongan, silahkan nginep di Mendit sana. Kalau malam nanti ketemu apa enggak dirasakan sendiri nanti ya. Oke. Yang jelas jin itu menyelamatkan diri mereka dari kejaran dan tangkapan para malaikat ke tempat-tempat tersebut. Bu, sampai sini jelas? Oke. Maka kemudian bumi kondusif, nggak ada masalah, no problem. Back to the first, kembali ke sebagaimana awal diciptakan. Lantas bagaimana? Ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sekarang ada fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan, ini sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan khalifah fil ardi khalifah. Saya akan jadikan khalifah di bumi. Allah mengatakan ini kepada siapa? Kepada malaikat yang tadi sudah berhasil mengamankan bumi. Tak ulangi lagi ya. Bu, jin berbuat kerusakan, kan begitu?
Kemudian Allah turunkan pasukan elit dari surga turun ke bumi, membereskan kerusakan yang dilakukan oleh jin. Beres, selesai, mission completed, kan begitu. Nah kemudian malaikat tadi tidak kembali ke surga, tapi ditempatkan di bumi. Pemimpinnya tadi siapa? Komandannya siapa? Komandannya iblis. Nah, karena sang komandan ini mendapatkan penghargaan, ja'alahullahu malakal ardi malakas sama wa malakal jannah. Jin itu Allah berikan kemampuan akses di bumi, akses di langit, akses di surga, lintas dimensi. Hanya iblis yang punya akses itu, yang lainnya enggak. Malaikat pun yang ditugaskan di bumi ya hanya di bumi doang. Malaikat yang ditugaskan di langit ya di langit doang. Malaikat ditugaskan di langit pertama aja ya udah di langit pertama aja, nggak kemana-mana. Malaikat yang di langit kedua ya di dua doang, nggak kemana-mana. Tapi iblis lintas dimensi, dia bebas mengakses. Itu iblis. Maka di masa itu malaikat itu kalau bertemu dengan iblis mereka senang dan bangga. Sosok favorit percontohan bagi makhluk saat itu adalah iblis. Ayat ke-30 Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan makhluk baru menjadi khalifah di bumi. Allah sampaikan ini kepada para malaikat yang sudah ditempatkan di bumi. Kalau para malaikat mengatakan, malaikat yang di bumi itu kalau ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah kau ciptakan makhluk yang nanti akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, nanti paling-paling mengulang sejarah jin yang dulu. Malaikat tadi keberatan, Bu. Malaikat itu sebetulnya nggak senang-senang amat Allah menciptakan manusia. Malaikat itu sudah melayangkan nota keberatan kepada Allah Ta'ala. Ngapain dibuat? Nggak usah ya Allah, udah ada kita para malaikat, udah bener malaikat. Yang kau ciptakan nanti belum tentu bener. Sampai di sini jelas? Allah Ta'ala menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Allah Ta'ala lebih tahu dari analisa yang kalian lakukan itu, wahai para malaikat. Allah tetap menciptakan manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Ibunda, pesan moral untuk kita. Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama belum diciptakan, belum hidup, tetapi masalahnya sudah datang. Apa itu? Keberatan para malaikat. Malaikat nggak senang sebetulnya. Masalah hidup sudah ada sebelum manusianya hidup. Bu, Ibu, masalah hidup itu sudah ada sebelum manusianya hidup. Sebelum manusianya ada, sebelum manusianya hidup, masalahnya udah ada. Jadi kalau ibu sekarang hidup dan punya masalah, ya emang begitu. Ya bagaimana ya jawabnya? Lanjut dulu ya. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada kalian, wahai para malaikat. Kemudian Allah tetap menciptakan Nabi Allah Adam. Kebijakan Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala menciptakan manusia. Walaupun ada keberatan malaikat, terserah yang keberatan, yang gak terima terserah. Allah tetap menciptakan. Bu, ketika Allah menciptakan tubuh fisik jasad Nabi Allah Adam, iblis yang punya akses kemana-mana sudah melakukan investigasi dan penyelidikan, menyelidiki makhluk yang dalam proses penciptaan. On proses ini sudah dianalisa oleh iblis. Iblis masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam tubuh, keluar dari belakang. Bu,
Jadi manusia pertama tuh, bahasa manusia sekarang, sempat dirasukin iblis. Sempat dirasukin iblis. Masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam tubuh, keluar dari belakang. Setelah itu iblis kembali ke bumi, mengatakan kepada anggotanya para malaikat, innahu khalqun ajwaf, makhluk yang sedang dalam proses penciptaan itu ajwaf. Ajwaf itu kemasannya doang yang bagus, isinya sedikit. Kemasannya cantik, isinya angin gitu kan. Kemasannya keren, tetapi komposisinya penyakit. Iblis sudah bisa menyimpulkan innahu khalqun ajwaf. Makhluk itu fisiknya, zahirnya emang bagus, kemasannya bagus, tapi dalamnya berongga, dalamnya kosong, kata iblis. Kemudian la yatamasak. Makhluk seperti itu nggak bakal konsisten. Makhluk seperti itu kumat-kumatan. Kalau lagi semangat ya hadir, lagi males ya nggak hadir. Lagi ribet dan ruwet ya berdoa. Kalau lagi seneng duitnya banyak, healing jalan-jalan. Lagi nggak punya duit, sholat duha. Lagi susah, tahajud. Tapi lagi bahagia dan seneng, lupa. Ini analisa iblis. Nggak tahu analisanya bener nggak, Bu? Ada benernya juga ya. Bunda, lanjut dulu ya. Tapi kemudian tadi Nabi Allah Adam on proses dalam penciptaan, belum beres, belum kelar. Ternyata Allah ciptakan jasad, Allah ciptakan badan, Allah ciptakan tubuh untuk Nabi Allah Adam. Tapi kemudian juga ada komponen lain yang melengkapi. Allah berikan raga untuk Adam, tapi Allah berikan jiwa dan Allah berikan nyawa. Ada dua komponen yang luput dari analisa iblis. Iblis memang menganalisa raganya saja, maka kemasannya bagus, dalamnya kosong, ajwaf. Tapi ternyata yang kosong itu Allah berikan jiwa dan Allah berikan nyawa.